Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kerry Diana Kartini. Saya dari kelas 3 Manajemen 4. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pencatatan harga pokok proses full costing dengan variable costing. Nah, jadi pengertian dari full costing merupakan suatu metode dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa semua biaya yang timbul pada proses produksi, seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan semua biaya yang digunakan dalam proses produksi, digunakan sebagai indikator penting untuk menghitung total keseluruhan dari biaya utama. Sedangkan variable costing adalah suatu metode penghitungan biaya secara keseluruhan yang dipakai untuk membuat sebuah produk, di mana biaya tersebut memiliki peluang untuk terus berubah mengikuti volume kegiatan usaha. Maksud dari perubahan tersebut adalah keberadaan biaya juga mengalami fluktuasi sebanding dengan kuantitas output serta volume produksi. Terdapat beberapa perbedaan dari full costing dan variable costing. Di antaranya yaitu 1. Laporan keuangan atas laporan laba rugi. Jika menggunakan metode full costing, maka biaya overhead akan dilaporkan dalam keuangan saat produk sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing, biaya overhead akan tetap dilaporkan dalam laporan keuangan. 2. Perhitungan harga pokok produksi yang berbeda. Untuk menghitung harga pokok produksi di sebuah perusahaan, perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah bahwa metode full costing menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap dan variabel. Sedangkan pada metode variable costing hanya menghitung biaya overhead variabel. Nah, istilah dari biaya overhead pabrik ini merupakan biaya produksi yang belum termasuk biaya bahan baku maupun biaya sumber daya manusia langsung. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap merupakan biaya yang tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi. Contohnya, biaya overhead pabrik tetap adalah biaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat membeli peralatan baru. Sedangkan biaya overhead pabrik variabel adalah biaya yang terus berubah seiring dengan perubahan volume aktivitas. Keunggulan metode full costing dan variable costing. 1. Keuntungan metode full costing. Metode full costing mampu menampilkan total biaya overhead secara komprehensif karena mempunyai dua jenis biaya di dalamnya, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Cara ini dapat menunda biaya overhead ketika produk tersebut belum laku di pasaran. 2. Keuntungan metode variable costing. Metode ini cocok untuk Anda yang hanya ingin merencanakan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Dapat digunakan untuk mengendalikan biaya, karena biaya variabel akan membagi biaya tetap menjadi dua, yaitu biaya tetap diskresioner dan biaya tetap komitmen. Dapat juga digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemesanan khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan, seperti pada metode full costing. Kelemahan full costing dan variable costing. Kelemahan full costing. Dalam metode full costing, muncul sebuah klaim bahwa konsumen akan bersedia membayar berapapun harga produk agar dapat membeli barang sesuai dengan kualitas yang mereka inginkan. Cara ini hanya cocok untuk Anda yang bergerak di bidang produksi kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya. Kelemahan variable costing. Variable costing tidak cocok untuk perusahaan yang lebih bersifat musiman, karena hanya akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena metode ini tidak memasukkan biaya overhead tetap, sehingga nilai persediaan menjadi lebih rendah. Laporan keuangan full costing dan variable costing. Variable costing. 1. Biaya bahan baku. Seluruh pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan untuk membeli bahan baku suatu produk. 2. Biaya tenaga kerja.
adanya biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam membayar gaji para karyawan perusahaan. 3. Biaya overhead pabrik, adanya kelebihan biaya yang tidak terduga dan terjadi dalam sebuah perusahaan, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. 4. Biaya produksi, menghasilkan nominal biaya pokok produksi dalam membuat barang yang dihitung per unit. Full costing. 1. Hasil penjualan, yaitu jumlah yang bisa diperoleh oleh perusahaan dari hasil penjualan produk yang dilakukan perusahaan. 2. Harga pokok produksi atau penjualan, yaitu harga dasar per unit dari produksi ataupun penjualan suatu barang. 3. Laba kotor. Perusahaan bisa memperoleh laba kotor yang berasal dari keuntungan penjualan, tapi belum bisa dikurangi dengan biaya ataupun beban perusahaan. Nah, untuk bisa memperoleh laba kotor ini, Anda bisa menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga pokok produksi atau penjualan. 4. Laba bersih, yaitu laba yang diperoleh dengan cara menghitung adanya selisih antara laba kotor dengan jumlah total dari biaya pemasaran yang sudah dikalikan dengan unit produksi yang terjual, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap. 5. Biaya pemasaran variabel, yaitu dana yang dikeluarkan guna melakukan pemasaran dari berbagai variabel sebuah produk oleh pihak perusahaan. 6. Biaya pemasaran tetap. Pihak perusahaan mengeluarkan sejumlah dana untuk memasarkan suatu produk dengan jumlah yang tetap atau tidak berubah. 7. Biaya administrasi dan umum variabel. Sejumlah dana yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendukung adanya proses produksi. 8. Biaya administrasi dan umum tetap, yaitu sejumlah uang yang digunakan untuk mendukung proses produksi perusahaan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, ada perbandingan laporan keuangan full costing dan variable costing. Dapat dilihat bahwa laporan laba rugi metode full costing lebih sederhana dalam pengerjaannya, hanya menunjukkan bagian terpenting saja untuk laporan laba ruginya. Sedangkan untuk laporan laba rugi variable costing, itu dijabarkan semua yang ada dan lebih lengkap. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.